atau review efektivitas pemberian jus mentimun dalam menurunkan tekanan darah pada pasien dengan hipertensi usia lansia, disusun oleh Gugun Gunawan. Bab 1 pendahuluan, ke latar belakang menurut Riskesdas, prevalensi hipertensi di Indonesia sebanyak 34,1%. Di sini dirinci lagi menurut Survei Kesehatan Indonesia 2023, menurut penduduk usia di atas 55 tahun, yaitu lansia ya, yaitu 55 sampai 64 tahun sebesar 49,5%, terus usia 65 sampai 74 itu 57,8. Nah, eh, tekanan darah akan meningkat sesuai dengan pertambahan usia. Pada usia di atas 60 tahun, 2 dari 3 sudah menderita hipertensi. Permasalahannya yaitu pengaruh obat hipertensi itu berupa meningkatnya kadar gula, kolesterol, dan juga energi yang berkurang. Sering ditemukan permasalahan dan pasien hipertensi adalah mengkonsumsi obat-obatan untuk mengatasi efek samping dari obat farmakologis. Nah, pelaksanaan dari non-farmakologis yang direkomendasikan yaitu dengan mengkonsumsi jus mentimun. Nah, mentimun adalah sayuran yang dapat mudah didapatkan, harganya juga murah dan juga enak. Nah, mentimun sudah lazim dikonsumsi untuk sekedar pelengkap hidangan. Ini bisa dijadikan solusi untuk mengobati hipertensi secara non-farmakologis. Nah, kandungannya seperti yang ada di sana bahwa mengandung eh, kalori, terus juga protein, lemak, karbohidrat, dan juga bersifat diuretik untuk penderita hipertensi sehingga menurunkan jumlah cairan yang beredar dalam darah, pada akhirnya dapat mengurangi beban kerja dari jantung. Kemudian rumusan masalahnya bagaimana literatur review efektivitas pemberian jus mentimun dalam menurunkan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. Kemudian lanjut dengan tujuan penelitiannya untuk menyediakan teori penelitian tentang efektivitas penggunaan jus mentimun dalam menurunkan tekanan darah pada lansia. Kemudian mempelajari kedalaman penelitian yang sudah ada mengenai efektivitas jus mentimun. Yang ketiga, menjawab pertanyaan praktis tentang pemahaman efektivitas pemberian jus mentimun dalam menurunkan tekanan darah pada lansia yang dihasilkan oleh penelitian terdahulu. Teori konsep dasar lansia. Menurut WHO 2015, lanjut usia adalah seorang yang memiliki usia lebih dari sama dengan 55 tahun atau di atas 55 tahun. Eh, di sini lansia merupakan individu yang telah memasuki 60 tahun ke atas. Menurut WHO itu ada 4 bagiannya kriteria. Pertama usia pertengahan itu 45 sampai 59, lanjut usia elderly itu 60 sampai 74, lanjut usia tua itu usia 75 sampai 90, kemudian usia sangat tua di atas 90 tahun. Kemudian langsung ke konsep dasar lansia, lanjut ke konsep dasar hipertensi. Hipertensi itu adalah di mana peningkatan tekanan darah eh, 140 mmHg dan juga diastole itu di atas 90 mmHg menurut Kemenkes 2018. Penyebabnya yaitu hipertensi esensial atau primer yang tidak diketahui penyebabnya, ada kemungkinan karena faktor keturunan atau genetik itu 90%. Ya, kalau yang sekunder itu berhubungan dengan gaya hidup dan pola makan yang kurang baik. Faktor yang sangat berpengaruh adalah kelebihan lemak atau obesitas, konsumsi garam dapur yang tinggi, merokok, dan minum alkohol. Apabila dari hipertensi didapatkan pada kedua orang tua, maka kemungkinan penderita hipertensi menjadi lebih besar. Nah, gejalanya yaitu peningkatan tekanan darah seperti sakit kepala, pusing, jantung berdebar. Nah, di sini ada patofisiologinya. Eh, Peningkatan resistensi terhadap pemompa darah, kemudian peningkatan beban kerja jantung, kemudian hipertrofi ventricular kiri, kerusakan vaskular, yaitu bisa dari sistemik, dari otak ke ginjal, kemudian dari koroner, hingga menurunkan curah jantung. Penata laksanaannya itu ada pelaksanaannya dengan obat maupun dengan tanpa obat. Kalau yang obat itu menggunakan
terapi seperti angiotensin reseptor blocker, kalsium cancer blocker, dan juga beta blocker. Ya, kemudian di sini akan saya fokuskan untuk penata laksanaan tanpa obat. Dalam proses pengobatan hipertensi, penggunaan farmakologis tetap harus dilakukan, didampingi dengan pola hidup yang sehat, mengkonsumsi makanan bergizi dengan menerapkan diet tinggi eh, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga diet rendah lemak. Untuk mengkonsumsi jus mentimun juga dapat menurunkan tekanan darah. Selain itu, kalium yang terdapat dalam mentimun dapat menaikkan konsentrasi dalam cairan intraseluler, sehingga cairan ekstraseluler dapat terikat ke dalamnya. Nah, mekanisme ini eh, terjadi pada mentimun karena jus mentimun mengandung potasium atau kalium, magnesium, dan fosfor, di mana mineral tersebut efektif dalam mengobati hipertensi. Peran kalium telah banyak diteliti dalam kaitannya dengan regulasi tekanan darah. Mekanisme bagaimana kalium dapat menurunkan tekanan darah bukan efek vasodilatasi, sehingga menyebabkan penurunan latensi preval total dan meningkatkan output jantung. Konsumsi kalium yang banyak akan menghasilkan konsentrasi di dalam cairan intraseluler, sehingga cenderung menarik cairan dari bagian ekstraseluler dan menurunkan tekanan darah. Nah, konsep dasar mentimun. Mentimun atau Cucumis sativus merupakan tanaman merambat yang merupakan salah satu jenis tanaman sayuran dari Cucurbitaceae. Ini sudah penanamannya sudah meluas di seluruh dunia. Ini merupakan salah satu hidangan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Ini mentimun mempunyai sifat hipotensif atau menurunkan tekanan darah karena kandungan air dan kalium dalam mentimun akan menarik natrium ke dalam intraseluler dan bekerja dengan membuka pembuluh darah atau vasodilatasi yang dapat menurunkan tekanan darah. Kandungan kalium dalam buah mentimun setiap 100 gram mengandung kalium sebanyak 147 miligram. Nah, ini merupakan elektrolit intraseluler yang sama dalam kenyataannya 90% kalium dalam tubuh sel. 2% ini untuk fungsi neuromuskuler. Kalium mempengaruhi aktivitas baik otot skeletal maupun otot jantung. Nah, seperti beberapa jurnal yang saya dapatkan, bahwa pengobatan hipertensi penggunaan obat farmakologis maupun non-farmakologis itu berdampingan. Eh, Didampingi dengan pola hidup sehat. Selain itu, kalium terdapat dalam mentimun juga dapat menaikkan konsentrasi intravaskuler sehingga cairan ekstra seluler dapat terikat ke dalamnya. Mekanisme ini membuat tekanan darah menurun. Kemudian hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian lain menunjukkan bahwa pemberian jus timun dalam upaya menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik pada hipertensi memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, di sini ya, tekanan darah normal memerlukan perbandingan antara natrium dan kalium yang sesuai dalam tubuh. Perkiraan kebutuhan kalium di dalam tubuh karena merupakan bagian esensial semua sel hidup. Kalium banyak terdapat dalam bahan makanan, salah satunya dalam kebutuhan minimum makan kalium sebanyak 2000 miligram per hari. Pemenuhan kalium kurang dari kebutuhan tubuh, kan jantung akan berdebar detaknya dan menurunkan kemampuan untuk memompa darah. Nah, asupan kalium yang meningkat akan menurunkan tekanan sistolik dan diastolik. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan metimun yang dikonsumsi dengan mengurangi resiko terkena hipertensi dengan membantu ketegangan otot dan juga emosi. Lanjut ke kerangka teori, eh, di penjelasan di atas bahwa hipertensi itu bisa disebabkan oleh hereditas, kemudian perilaku, stres, kemudian konsumsi tinggi garam dan juga merokok. Kemudian terjadi perubahan tekanan darah, kemudian dengan non farmakologis menggunakan jus mentimun yang ada pada mentimun itu kandungan air dan kalium dalam darah akan menurun. Lanjut dengan menarik natrium ke dalam intraseluler dan juga membuka pembuluh darah atau vasodilatasi dengan eh, hasil akhir penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Lanjut ke bab 3 penelitian. Nah, desain penelitian menggunakan studi literatur atau literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit, dan juga responsibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi,
dan juga sintesis terhadap karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para penelitian dan juga praktisi. Kemudian database jurnalnya itu menggunakan Google Scholar, kemudian portal Garuda, PubMed, Sinta, dan ProQuest. Nah, temuan dari beberapa database yang terseleksi berdasarkan diagram Prisma Flow dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria eksklusi yang digunakan dalam literatur review ini adalah primary source yang berhubungan dengan efektivitas pemberian jus mentimun dalam menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Nah, kemudian lanjut ke batasan waktu publikasinya itu diawali dari tahun 2015 sampai dengan 2025 itu dalam kurun waktu 10 tahun. Metodenya itu quasi eksperimen, kemudian true eksperimen, kemudian literatur review, kemudian RCT atau randomized control trial. Nah, jurnal yang digunakan berbentuk PDF, kemudian full text dan juga tidak berbayar. Nah, di sini ada keyword yang bisa digunakan untuk mencari beberapa jurnal, yaitu mengenai lansia hipertensi atau elderly hypertension atau elderly. Kemudian jus mentimun or cucumber juice or cucumber sativus L. Dan kemudian tekanan darah menurun atau lower blood pressure. Kemudian lanjut ke PCOS ya. Untuk populasinya itu, inklusinya itu penderita hipertensi pada lansia, kalau eksklusinya itu penderita hipertensi dengan penyakit penyerta. Berarti di luar dari hipertensi pada lansia. Kemudian intervensinya itu non farmakologis menggunakan jus pentimun, eksklusinya selain jus pentimun. Komparatornya atau tidak ada komparator, kemudian outcome-nya adanya penurunan tekanan darah setelah dilakukan intervensi pada pasien lansia dengan hipertensi. Eksklusinya tidak ada penurunan tekanan darah. Kemudian studi desainnya menggunakan kuasi, eh, kemudian randomized control and trial itu atau RCT. Nah, kalau misalnya eksklusinya itu literature review dan systematic review. Kemudian tahun publikasinya 2015 sampai 2025. Kemudian tahun publikasinya itu di eksklusinya itu yang di bawah 2015 kalau yang eksklusi. Kalau tahun publikasinya itu tahun 2015 sampai 2025 itu dalam jangka waktu 10 tahun. Bahasanya ada yang Inggris dan juga Indonesia. Alur proses pencarian dan pemilihan literatur. Dari identifikasi, total artikel yang didapatkan dari seluruh database itu sebanyak 3.335. Kemudian artikel yang terkumpul setelah dilakukan seleksi terhadap duplikasi dan non-jurnal itu menjadi 3.087, di mana total artikel yang tereliminasi sebanyak 248. Kemudian lanjut dengan total artikel ditemukan itu kan 10 ya. Berarti ekstraksi artikel tidak memenuhi kriteria inklusi sama eksklusi itu sebanyak 3.077. Nah, untuk seleksi artikel berdasarkan judul sesuai dengan topik, kemudian ketersediaan abstrak, full text, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, juga berdasarkan tahun 2015 sampai 2025 itu sebanyak 100. Nah, berarti total artikel yang tereliminasi itu sebanyak 90. Jadi, jurnal yang dianalisis dan dibahas sesuai dengan teori dan topik itu ada 10. Lanjut ke bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, pada penyusunan literatur review ini, penulis melakukan pencarian artikel penelitian tentang efektivitas jurnal mentimun. Jus mentimun terhadap eh, pasien lansia dengan hipertensi itu di Google Scholar, portal Garuda, ProQuest, PubMed, dan Sinta. Nah, kemudian eh, setelah diseleksi itu ada 10 jurnal yang didapatkan. Yang pertama, penelitian oleh negara C dan anak E 2018 berjudul The Effect of Cucumber Juice Toward Hypertension of Elderly at Tresnal Weda Budi Sejahtera Social Institution of Banjarbaru, South Borneo. Kemudian yang kedua, efektivitas pemberian jus belimbing manis dan juga mentimun terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi lansia. Yang ketiga, pengaruh pemberian jus mentimun air kelapa terhadap penurunan tekanan darah lansia hipertensi di Panti Sosial Tresna Werda Puspakarma Mataram. Lanjut
Nomor 4, pengaruh terapi pemberian jus mentimun dan belimbing manis terhadap penurunan tekanan darah pada lansia di RW 3 Kelurahan Bangkingan, Kota Surabaya. Yang kelima, impact of giving cucumber juice change blood pressure in elderly hypertension. Chief for it integrated service for the elderly in Malang Regency. Yang keenam, cucumber and honey soaking reduce hypertension in elderly. Yang ketujuh, evaluating of efficacy of cucumber juice in hypertension management among the elderly. Yang kedelapan, the effect of cucumber juice on elderly hypertension in Citalahap Village, Pandeglang. Yang kesembilan, cucumber juice treatment to the decrease of systolic and diastolic blood pressure. Yang ke-10, pengaruh pemberian jus belimbing, aferhoaka, dan mentimun terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. Nah, untuk penelitian yang pertama, itu desainnya kuasi eksperimen, sampel yang digunakan 35 orang, variabelnya diagnosa hipertensi, kemudian lansia, usia, dan juga jus mentimun. Instrumennya menggunakan pre-post test design. Kemudian analisisnya bahwa ada penurunan tekanan darah sistolik sebelum sudah konsumsi jus. Hasil analisis uji T-nya juga di bawah 0,05, maka terdapat pengaruh jus mentimun terhadap penurunan tekanan darah sistolik. Lanjut ke penelitian kedua, itu sama ya, Quasio eksperimen dengan 20 sampel penderita hipertensi lansia. Ini juga untuk analisanya nilai P-nya itu di bawah 0,5, di mana ada hubungan atau ada pengaruh penurunan tekanan darah. Yang ketiga, sama penelitian ini juga tentang kuasi, itu berjumlah 30 orang lansia, eh, di mana hasilnya P-nya itu di bawah 0,05, disebut ada perbedaan gitu ya. Dan untuk selisih tekanan darah sistolik sebelum dan setelah intervensi. Lanjut ke penelitian keempat, itu metode pre-eksperimental dengan one group dan post-test design. Itu sebanyak 60 orang pasien lansia, kemudian pengambilan sampelnya itu menggunakan purposive sampling, didapatkan 37 responden yang di mana adanya hasil dari pemberian jus mentimun ini ada penurunan sistol sebanyak 12,71 dan diastol. Kemudian di sini berarti rata-rata sebelum dan sesudah diberikan jus mentimun terdapat penurunan tekanan darah. Lanjut ke penelitian 5, itu menggunakan kuasi juga, melibatkan 30 responden lansia dengan hipertensi. Untuk pengambilan sampelnya itu pembuatan jus mentimun muda sebanyak 200 gram, ditambahkan air sebanyak 200 mililiter, kemudian di blender selama 5 menit dan diberikan kepada responden sebanyak 2 kali sehari selama 7 hari berturut-turut. Nah, untuk hasil akhirnya eh, uji Wilcoxon menunjukkan nilai P sebesar 0,0001 yang menunjukkan adanya penurunan tekanan darah pada pasien dengan hipertensi. Nah, di sini juga diharapkan kepada perawat untuk mengadvokasi penggunaan jus mentimun sebagai intervensi non-farmakologis untuk mengelola hipertensi pada lansia. Lanjut ke penelitian keenam, cucumber and honey soaking reduce hypertension in elderly. Itu menggunakan kuasi dengan pretest dan posttest, kemudian
dengan 30 sampel penderita hipertensi lansia. Nah, di sini menunjukkan bahwa rata-rata tekanan darah sebelum diberikan perendaman air timun dan madu itu 153 dan setelahnya itu sebesar 148. Berarti memang ada penurunan dari tekanan darah karena diberikan jus mentimun gitu. Kemudian lanjut ke penelitian ketujuh, evaluating the efficacy of cucumber juice in hypertension management among the elderly. Ini pengumpulan datanya itu menggunakan proses perawatan dari mulai penilaian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, di sini dengan instrumennya dengan memantau pasien selama 3 hari setelah meminum jus. Kemudian hasil akhirnya bahwa jus mentimun dapat secara efektif berkontribusi terhadap penurunan hipertensi. Nah, gitu ya. Ada penurunan ternyata di sini ya. Awalnya itu kan 160 per 90 menjadi 150 per 80 setelah pemberian jus mentimun. Lanjut ke penelitian ke-8, kuasi eksperimen, itu dengan 34 sampel responden menggunakan pengambilan sampelnya itu purposif ya, dengan sebagian besar dari mereka itu berusia lansia di atas 56 tahun. Kemudian menggunakan Wilcoxon, di sini eh, ada penurunan sebanyak 11 responden, tetapi masih ada 6 responden yang tidak memiliki penurunan. Jadi memang sekitar 60% ada penurunan. Nah, di sini juga uji Wilcoxon menunjukkan nilai P di bawah 0,5, yang berarti menunjukkan bahwa ada efek jus pentimon pada hipertensi lansia antara kelompok kontrol dan juga intervensi. Lanjut ke penelitian ke-9, itu menggunakan kuasi. Populasinya itu 100 pasien hipertensi lansia dengan range umur 65 sampai 85 tahun. Nah, kemudian dilakukan perhitungan dengan sampelnya itu sebanyak 10 pasien penderita hipertensi lansia. Nah, di sini juga ada penurunan dan hasil akhirnya. Sebelumnya itu kan 145. Nah, sesudahnya itu menjadi 143. Nah, yang untuk instrumen yang digunakan itu menggunakan pengukuran tekanan darah 2 jam sekali, kemudian pemberian jus mentimun. Setelah itu dicatat perbedaan sebelum intervensi dan juga sesudah intervensi. Lanjut ke nomor 10, itu menggunakan randomized control trial, eh, itu RCT ya, itu dengan post test dan pre-test, itu dengan 20 penderita hipertensi lansia, dengan kategori di atas 50 tahun. Nah, di sini untuk instrumen atau alat yang digunakan, keduanya tetap mengkonsumsi obat antihipertensi, tetapi dibarengi dengan pemberian jus belimbing dan juga jus timun sebanyak 250 ml sebanyak 7 hari. Analisis yang diujikan adalah uji T berpasangan dan uji T independen. Di sini hasil akhirnya terdapat perbedaan perubahan tekanan darah sistolik pada perlakuan dan kontrol. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh pemberian jus campuran belimbing dan mentimun terhadap penurunan tekanan darah sistolik sebanyak 18 mmHg. Nah, pembahasan. Hipertensi atau tekanan darah merupakan kondisi ketika mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal. Nah, resiko hipertensi ini meningkat saat berusia di atas 60 tahun atau saat berusia lansia. Pengaruh pemberian jus mentimun terhadap tekanan darah.
Isol dan diasal pada hipertensi dilakukan dengan memberikan jus mentimun selama 1 minggu. Kemudian dilakukan pengukuran tekanan darah secara rutin. Diperoleh rata-rata tekanan darah sebelum mau pulang itu 145 menjadi 143. Seperti penelitian yang dilakukan pada pasien-pasien lansia ya, di jurnal yang ke-8. Kemudian sebelum dilakukan intervensi itu 90 dan setelah dilakukan intervensi diastoliknya sebanyak di 83. Nah, selain itu pengukuran rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik diperoleh juga selisih rata-ratanya itu sebesar 2,14 milimeter air aksa dan penurunan tekanan darah diastolik sebanyak 6,8 mmHg. Yang ini ditunjang dengan penelitian dari negara dan AMCA, kemudian Setiarsi, bahwa pemberian pentimun pada pasien hipertensi dapat menyebabkan penurunan tekanan darah pada pasien tersebut. Meskipun frekuensi dan jangka waktu pemberian jus pentimun pada penelitian tersebut berbeda-beda. Karena mempunyai jus pentimun atau pentimun mempunyai kandungan kalium yang menghambat pada renin angiotensin sistem. Kalium itu kan menurunkan sekresi renin ya, yang mengakibatkan penghambatan pada dan angiostensin sistem. Akibatnya terjadi penurunan reabsorpsi pada natrium dan air ginjal. Maka terjadi peningkatan diuresis yang menyebabkan berkurangnya volume darah. Lanjut, karena mempunyai sifat hipotensif atau menurunkan tekanan darah, karena kandungan air dan kalium dalam mentimun akan menarik natrium ke dalam intraseluler dan bekerja dengan membuka pembuluh darah atau vasodilatasi. Nah, kandungan kalium di dalam buah mentimun setiap 100 gram itu ada mengandung 147 miligram. Nah, seperti itu. Jadi kalium itu berpengaruh dalam menurunkan tekanan darah, mempengaruhi aktivitas baik untuk skeletal maupun untuk jantung. Nah, hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa pemberian jus mentimun pada lansia memberikan dampak signifikan. Pembuatan jus jadikan mentimun muda sebanyak 200 gram, membuang ujungnya, kemudian membersihkannya. Nah, setelah itu pada penelitian lain terdapat intervensi terdiri dari 20 orang lansia menderita hipertensi tanpa komplikasi. Nah, penelitian ini juga menentukan tekanan darah sebelum perlakuan hanya dilakukan 1 kali saja. Nah, gitu. Ya, bab 5 penutup. Kesimpulannya memang untuk semakin bertambahnya usia bahwa potensi untuk mengalami atau menderita hipertensi akan sangat tinggi. Selain itu, analisa bivariat menggunakan uji glukosa menunjukkan nilai P sebanyak 0,1 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari jus mentimun terhadap lansia hipertensi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya terkait pemberian jus mentimun pada lansia hipertensi. Diharapkan dapat menindaklanjuti hasil penelitian dengan menggunakan pengaruh jus mentimun terhadap data dasar dalam pemberian non-farmakologis. Nah, sarannya pasien lansia dianjurkan untuk melakukan terapi non-farmakologi seperti mengkonsumsi jus mentimus atau KP 2 kali sehari selama 3 sampai 14 hari. Nah, setelah itu terapi ini kan murah ya dan mudah dilakukan, maka kepada petugas kesehatan untuk membantu dalam menerapkan intervensi pemberian jus pentimun sebagai salah satu terapi non farmakologis untuk menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Untuk penelitian di masa yang akan datang, beberapa rekomendasi dapat meningkatkan pemahaman kita tentang peran jus mentimun dalam manajemen hipertensi. Nah, seperti itu.